Dengan sekuat tenaga, Alana menarik tubuhnya saat beberapa orang berkumpul di kamar, mengarahkan ponsel ke arah mereka. Setelah usaha keras, akhirnya Alana terbebas dari pelukan Zain yang mabuk. Dengan cepat memperbaiki posisinya, duduk di tempat tidur, meneliti orang-orang yang menatap ke arahnya. Dengan ponsel mereka terus menyorot ke arah ranjang. Gelagapan, Alana lalu turun dari ranjang. Nafasnya tersengal mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Sembari mencoba memperbaiki rambut panjang terurainya, yang telah menjadi acak-acakan. Dia benar-benar terlihat kacau. Dia akan menodai perempuan ini, suara terdengar dari mereka. Alana membulatkan matanya. Apa? Mau menodai? Jantung Alana bagai dihempas dari ketinggian saat melihat beberapa orang berkumpul di dalam kamar. Ya Tuhan, dia terlihat seperti pasangan mesum yang sedang terciduk. Bagaimana ini? Ini tidak seperti yang kalian lihat. Alana akan memberikan penjelasan, namun terhenti. Mengarahkan pandangannya ke pintu kamar saat mendengar derap langkah kaki, yang ternyata adalah Giselle, sahabatnya, yang telah mengatur nafas setelah berlari mengejar Laura. Giselle berdiri menatap bingung akan keadaan kamar. Apalagi melihat Alana yang berdiri, penampilannya terlihat acak-acakan. Apa yang terjadi? Sel, panggil Alana meminta pertolongan. Giselle dengan cepat melangkah mendekat, menerobos orang-orang lalu mendekap sahabatnya itu. Ada apa, Lan? Kau tidak apa-apa kan? Tanyanya cemas. Aku tidak apa-apa, Sel. Lalu kenapa ada banyak orang? Bisik Giselle yang tak mengerti keadaan. Mengapa di kamar ini orang berkerumun? Aku juga tidak tahu, Sel. Kak Vino mabuk, lalu tanpa sadar dia memelukku. Dan gak tahu kenapa mereka semua ada di sini dan melihat Kak Vino memelukku. Sekarang mereka menuduh Kak Vino akan menodaiku. Jelas Alana suaranya terdengar panik. Giselle menarik nafas berat, menatap ke arah ranjang di mana Zain masih terlelap. Belum sadar apa yang telah terjadi. Ini pasti rencana yang disusun nenek siri tuh. Seharusnya dia yang berada dalam situasi ini. Tebak Giselle. Dan sialnya sekarang dia berhasil kabur. Aku tidak dapat mengejarnya. Decak Giselle kesal. Apa? Perempuan itu kabur? Kabur? Lalu bagaimana ini? Kenapa sekarang aku yang terjebak? Balas Alana putus asa. Nona, laki-laki ini telah mencoba menodaimu. Kita harus melaporkannya ke polisi. Tukas salah satu di antara mereka. Polisi. Alana dan Giselle tersentak mendengar ucapan lelaki itu. Bagaimana mungkin Zain yang akan mereka tolong akan diadili? Tidak. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Celah Alana dengan cepat, melambaikan kedua tangan. Dia tidak melakukan itu padaku, tambahnya. Nona jangan takut, kami di sini saksi jika lelaki ini mencoba melecehkan Nona. Tapi aku berkata benar, dia tidak melakukan itu. Sel, bagaimana ini? Jangan sampai mereka membawa Kak Vino. Alana menjadi frustasi, semakin panik. Nona, kamu punya bukti jika lelaki ini melecehkan Anda. Menunjukkan ponselnya. Tidak, dia tidak melakukan apapun. Sel, jangan diam saja, bantu aku menjelaskan. Giselle terdiam memikirkan bagaimana caranya mengakhiri ketegangan ini, agar semua ini berakhir. Zain aman dan orang-orang ini pergi. Hingga sebuah ide terlintas di pikirannya. Begini, mereka ini sepasang kekasih, jadi wajar melakukan hal seperti itu. Jelas Giselle dengan gelak tawa paksa untuk melebur ketegangan. Membuat Alana membulatkan mata akan penjelasan tak masuk akal sahabatnya itu. What? Sepasang kekasih? Sel? Geram Alana berbisik sembari tangannya menyikut perut sahabatnya. Ini agar mereka pergi dan tidak menyebarkan berita buruk tentang Zain. Dan kita juga bisa cepat pergi dari sini sebelum dia sadar. Balas Giselle berbisik. Dia kekasihmu kan? Tanya Giselle dengan nada meninggi, penuh penekanan dan kepura-puraan pada Alana. Alana terdiam, tak menjawab. Lidahnya terasa keluh. Iya kan saja. Giselle berbisik pelan. Iya kan? Desak Giselle. Iya, kami sepasang kekasih. Terang Alana memaksakan senyuman.
Kalian dengar kan? Mereka sepasang kekasih. Mereka juga akan segera menikah. Mata Alana membulat sempurna. Menikah? Semakin gila saja ucapan Giselle, demi agar semua ini berakhir. Ayo Lan, kita juga harus cepat pergi, desak Giselle lagi. Rasanya Alana ingin menangis, mengikuti keinginan gila Giselle. Namun, ini semua demi Vino, sahabat kakaknya. Iya, kami akan segera menikah, tutur Alana pelan. Ada apa ini? Suara berat dari seorang lelaki paruh baya membuat perhatian mereka terpusat. Giselle terdiam mematung, menatap lelaki yang baru saja masuk dengan beberapa pengawal. Astaga, matilah. Rancau Giselle, wajahnya seketika memucat. Dua sahabat ini kini berdiri di sudut ruangan. Pengakuan asal Giselle. Jika Alana dan Zain adalah sepasang kekasih yang akan menikah, telah berhasil membuat sekumpulan orang meninggalkan kamar. Ya, demi menyelamatkan pemuda yang dipanggil Kak Vino oleh Alana. Perempuan itu telah mengarang cerita. Sel, kau gila ya? Kenapa kau punya ide menyuruhku mengatakan pada mereka? Aku dan Kak Vino sepasang kekasih yang akan menikah. Geram Alana. Aku terpaksa mengatakan seperti itu agar mereka pergi dan tidak menyebarkan berita buruk. Itu tidak baik bagi Zain. Ucap Giselle santai, manik matanya malah terfokus pada pemuda tampan yang duduk di sofa, dikelilingi oleh lelaki berjas hitam. Terlihat seperti anak buah Zain, yang mencoba membantu sang bos untuk menghilangkan efek mabuknya, dan membuat tersadar sepenuhnya. Alana berdecak kesal, meremas tangannya gugup. Sekarang mereka memang telah berhasil keluar dari tudingan itu. Namun, kini masalah baru muncul. Zain yang tersadar dan kini duduk di sofa sedang berbicara dengan seorang lelaki paruh baya. Wah, dia tampan sekali, decak kagum terdengar dari Giselle. Tampan? Kepala Alana terasa ingin pecah dengan masalah ini. Sementara gadis yang membuat semua menjadi bertambah kacau sedang menatap kagum pada pemuda tampan yang ada di hadapannya. Giselle? Geram Alana bukannya berpikir mencari jalan keluar. Ini pertama kali aku melihat Zain dari dekat. Giselle, berpikir sesuatu. Otakku tidak bisa berpikir, Lan, jika di hadapan lelaki tampan, apalagi ini Zain. Astaga, suasana sedang tegang, dia malah terfokus pada wajah tampan Zain. Giselle, tekan Alana menyikut perut sahabatnya ini. Au, sakit, Lan. Giselle mengadu, mengalihkan pandangannya pada Alana. Mulai berpikir ada sesuatu yang aneh. Tapi, Alana, kau bilang sangat mengenalnya. Tapi kenapa dia tidak mengenalmu? Tanya Giselle heran. Sejak tadi memperhatikan tindak tanduk Zain yang tak sedikit pun memiliki respon saat melihat Alana. Alana terdiam sejenak, memasang wajah sendu, lalu meraba wajahnya. Ya, karena luka ini dia telah berubah. Kami sudah tidak bertemu selama 7 tahun lebih. Dia tidak mengenaliku karena penampilan dan wajahku telah berubah oleh hiasan. Kau tahu kan, karena teknik merias ini, wajahku berubah sangat cantik. Di wajahku, semua terlihat sempurna. Hidung tinggi, mata lebih bulat. Dia pasti tidak mengenaliku. Apalagi yang dia tahu jika kecelakaan saat itu membuatku koma. Dia tidak tahu jika insiden itu telah membuat wajahku buruk rupa. Ujar Alana. Dia hanya mengingat penampilanku yang dulu, yang masih unyu-unyu, masih menginjak SMA. Jelas Alana. Giselle terdiam sedikit berpikir. Penampilanmu yang dulu, yang culun dan berkacamata besar itu. Iya, itulah kenangan wajah yang diketahui oleh Zain. Alana yang terus berkacamata besar dengan rambut terkepang 2, sama seperti Nara kakaknya. Alana mengangguk. Aku pernah menyapanya di acara kelahiran anak kakakku, tapi dia sama sekali tidak mengenaliku. Tutur Alana. Giselle menarik nafas berat, sungguh miris mendengar saat Alana berjuang menolong sahabat kakaknya. Pemuda itu malah tak mengenalinya. Giselle dan Alana terdiam, tak ada pembicaraan lagi. Mereka hanya fokus menatap Zain dan seorang lelaki paruh baya. Hingga akhirnya mereka tersentak kaget saat lelaki paruh baya itu berkata, "Kau harus menikahinya."
Jedwar, Alana dan Gisel sontak tertegun. Dengan rahang terbuka lebar. Menikah? Hah, ya ampun. Mengapa jadi kacau begini?